mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Keadilan Allah Bukan Misteri. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Teks ini seringkali menjadi alasan bagi sebagian besar orang Kristen untuk tidak belajar, terutama hal yang bertalian dengan keadilan Allah. Bagi mereka, keadilan Allah adalah sesuatu yang misterius, yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Ditambah lagi bagi mereka, keadilan versi Allah tidak dapat disamakan dengan keadilan versi manusia. Nah, ini lebih rusak lagi dan membingungkan. Oleh karenanya, keadilan Allah harus diterima sebagai sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Itu ya pandangan yang salah sebenarnya. Namun kita dapat mengajukan pertanyaan kritis bertalian dengan pemikiran salah semacam ini. Pertanyaan tersebut adalah, jika keadilan Allah sungguh tidak dapat dikenali dan berbeda dengan keadilan versi manusia, bagaimana mungkin Allah menyerukan kepada manusia untuk menghidupi keadilan? Saya ulangi, saudaraku, jika keadilan Allah tidak dapat dikenali dan berbeda dengan keadilan versi manusia, bagaimana mungkin Allah menyerukan kepada manusia untuk menghidupi keadilan? Sesungguhnya, saudaraku, keadilan Allah pasti dapat dipahami oleh manusia. Jika keadilan versi Allah berbeda dengan keadilan versi manusia, berarti perintah Allah kepada manusia agar hidup dalam keadilan adalah perintah absurd atau tidak jelas, kacau. Ketika Allah menyerukan kepada umat Israel untuk menghidupi keadilan, seperti misalnya di Mika 6 ayat 8, hal itu jelas menunjukkan bahwa Allah mengkomunikasikan sesuatu yang dapat dipahami oleh umatnya. Umat Allah sudah tahu apa yang dimaksud adil itu menurut Allah, atau yang dimaksud adil oleh Allah, yang mana hal itu tercermin dalam tataran hukum Taurat yang Allah berikan. Keadilan Allah sangat jelas tercermin dalam tulisan Perjanjian Lama, mulai dari keadilan Allah dalam hal sederhana yang mengatur perdagangan, permasalahan antar anggota kelompok, sampai dengan hal yang rumit seperti hukuman atas kesalahan fatal yang mengakibatkan kematian. Saudaraku, keadilan Allah yang tercermin dalam Taurat menunjukkan bahwa keadilan Allah merupakan sebuah konsep keadilan yang dapat dipahami. Konsep keadilan Allah bukanlah sebuah konsep yang sama sekali misterius dan sama sekali tidak dapat dipahami. Nah, kita lihat sekarang Ulangan pasal 29 ayat 29 yang tadi telah kita baca, ya, yang bunyinya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita anak-anak manusia, ya. Nah, ayat ini harus dipahami dengan tepat pada konteksnya. Ayat ini tidak berbicara mengenai keselamatan kekal, mengenai keadilan Allah misalnya, bukan. Melainkan bicara mengenai sejarah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan. Bagaimana mereka memakai baju dan alas kaki yang tidak rusak selama puluhan tahun ketika berjalan di padang gurun. Hal ini merupakan peristiwa ajaib yang tidak dapat dimengerti oleh pemikiran manusia. Mekanisme bagaimana Allah melakukan hal ajaib tersebut dapat dikatakan sebagai hal-hal yang tersembunyi. Kita tidak perlu dan memang tidak akan bisa mempersoalkan cara Allah tersebut, sebab itu adalah bagian Allah. Artinya hal-hal ajaib itu loh
memakai baju dan alas kaki yang tidak rusak selama puluhan tahun. Jangan persoalkanlah itu, karena itu di luar nalar, pikiran, dan kesanggupan manusia. Nah, itulah maksud Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 terkait dengan mujizat itu. Jangan dikaitkan dengan keselamatan, keadilan, pemilihan Allah. Nah, itu maksa namanya. Allah tidak mungkin bertindak seperti bola liar sehingga manusia tidak mengenali dan bertanya-tanya mengenai kehendaknya yang tidak bisa dimengerti itu. Ketika Allah bertindak, Allah memiliki rambu-rambu atau tatanan yang jelas. Keadilan Allah dapat dikenali paling tidak melalui dua hal, yakni isi hati yang dinyatakan Allah melalui kebenaran dan pengalaman orang salehnya yang tercatat dalam kitab suci. Ya, itu jelas. Keadilan Allah dapat dikenali paling tidak melalui dua hal, yakni isi hati yang dinyatakan melalui kebenaran pengalaman orang salehnya yang tercatat dalam kitab suci. Nah, pertama itu keadilan Allah dinyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman di sini maksudnya adalah seluruh perkataan, pertimbangan, dan keputusan Allah yang tercatat dalam kitab suci. Melalui perkataan, pertimbangan, dan keputusan Allah tersebut, orang percaya dapat mempelajari bagaimana pribadi Allah. Untuk memahami hal ini, kita perlu diperlengkapi dengan kemampuan menafsirkan Alkitab secara baik. Dengan kemampuan menafsirkan Alkitab secara baik, kita dapat menemukan intisari kebenaran mengenai keadilan dalam pribadi Allah sendiri. Nah, itu pertama, keadilan Allah dinyatakan melalui kebenaran firman-Nya, ya, dan Alkitab penuh dengan pernyataan itu. Kedua, keadilan Allah dapat dilihat pada perjalanan Allah bersama dengan para orang saleh yang tercatat dalam kitab suci. Pengalaman tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh, Abraham, Musa, Daud, Petrus, dan Paulus, dan lain-lain, ketika berjalan dengan Allah dapat memberi petunjuk bagaimana hakikat keadilan Allah. Pengalaman yang berbeda-beda tersebut menjadi sebuah kekayaan yang tak ternilai terkait dengan sikap Allah dalam berbagai situasi yang berbeda. Dengan mempelajari pengalaman para tokoh Alkitab tersebut, kita bergaul dengan Allah. Tentu keadilan Allah dapat kita kenali. Lebih lagi ketika seseorang mempersiapkan waktu khusus untuk berjumpa dengan Allah, ia akan dapat memahami dan mengenali Allah secara pribadi. Sebab Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Jika tokoh Alkitab dapat menjumpai Allah, kita pun dapat mengalami hal yang sama. Nah, di sini dibutuhkan tekad yang kuat untuk mengalami Allah secara pribadi. Pada titik ini, seseorang mengalami Allah bukan hanya berdasarkan apa kata orang, melainkan berdasarkan pergumulan pribadinya sendiri. Dengan mengenal Allah secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membuktikan bahwa keadilan Allah dapat dimengerti dan dipahami. Saudaraku, jika keadilan versi Allah berbeda dengan keadilan versi manusia, berarti perintah Allah kepada manusia agar hidup dalam keadilan adalah perintah yang absurd atau tidak jelas. Tapi yang benar, keadilan Allah dapat kita mengerti karena kita ini gambar Allah, dan kita harus seperti Bapa dalam kesuciannya dan keadilannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.